Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa, pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu insyaallah akan membahas ilmu fikih. Mudah-mudahan kita dapat memahami ilmu atau materi yang akan kami sampaikan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama buka kajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita, pikiran kita, dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiraman syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai masalah ilmu fikih. Hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu terbagi menjadi 5, atau ada 5 bentuk hukum dalam Islam. Yang pertama adalah wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Yang kedua adalah sunnah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga, haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat adalah makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum atau tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Yang kelima adalah mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Ma'asyiral hadirin, pemirsa pendengar di mana saja berada, dalil fikih ialah 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma' mujtahidin, 4. Qiyas. Sebagian ulama yaitu menambahkan yaitu istihsan atau istidlal. Hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya terdiri atas 4 macam. Ahkamun masadiruha nususun shorihatun qat'iyyatun fi thubutiha wa qat'iyyatun fi dalalatiha ala ahkamiha. Hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya, menunjukkan kepada hukum itu. Hukum seperti ini tetap tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak seorang pun berhak membantahnya.
seperti wajib sholat yang 5 waktu, wajib zakat bagi yang sudah mampu, wajib berpuasa, wajib haji, dan syarat sah jual beli dengan rela. Kata Imam Syafi'i, apabila ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu kejadian, setiap muslim wajib mengikutinya. Ahkamun masadiruha nususun dhunniyatun fid dalalati ala ahkamiha. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal seperti ini terbukalah jalan bagi mujtahid untuk berijtihad dalam batas memahami nas. Tidak boleh melampaui lingkungan nas. Para mujtahidin boleh mewujudkan hukum atau menguatkan salah satu hukum dengan ijtihadnya. Umpamanya boleh atau tidaknya khiyar, yaitu khiyar majlis bagi 2 orang yang berjual beli dalam memahami hadis. Al bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. 2 orang yang jual beli boleh memilih antara meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah. Yang dimaksud dengan berpisah dalam hadis ini mungkin berpisah badan atau berpisah pembicaraan. Mungkin pula ijab dan qabul. Dan seperti wajib menyapu semua kepala atau sebagian saja ketika kita wudhu. Dalam memahami ayat ini adalah wamsahu biru'usikum, surah Al-Maidah ayat 6, dan sapulah kepalamu. Dan seperti tidak halal binatang yang disembelih karena semata-mata tidak membaca bismillah. Dalam memahami hadis tersebut, ma'an harad dama wa dzukirasmullahi alaih. Alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan kepadanya asma Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah istimbat atau pengambilan hukum-hukum dalam ilmu fikih. Ini baru 2, nanti insya Allah yang ketiga dan yang keempat dan seterusnya akan kita jelaskan di episode berikutnya dalam pembahasan ilmu fikih. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.